gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Halo guys, welcome to our vlog today seputar dengan rumah Lamin dalam Batu Cermin. Jadi teman-teman, hari ini kita ingin mengeksplor lebih dalam mengenai rumah Lamin Dayak yang ada di Jalan Batu Cermin. Sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri aku sebagai ketua project ini. Aku Mercy Bila Cinta dan aku ditemani oleh anggota-anggotaku yang luar biasa. Dimulai dari Saya Nabila, saya Alisa, saya Salsabila, saya Windy, saya Delia Putri. mau tahu hal-hal menarik lainnya seputar rumah Lamin Dayak yang ada di Jalan Batu Cermin? Yuk kita simak lebih lanjut. Check it out. Rumah Lamin ini adalah rumah adat suku Dayak yang memiliki bentuk rumah panggung memanjang. Rumah ini bisa mencapai panjang 300 meter. Oleh karena ukuran itu, rumah Lamin bisa menampung sebanyak 12 sampai 30 anggota keluarga. Banyak banget ya. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong yang sangat ditujung tinggi oleh masyarakat Dayak. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah Lamin juga berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, sosial, tempat pertahanan dari serangan buas dan suku lain. Untuk maknanya nih teman-teman, di depan rumah Lamin ini katanya ada patung-patung atau totem yang disebut sebagai blotang, yang katanya nih guys disebut-sebut sebagai penjaga rumah dari bahaya. Dan konon katanya totem ini menggambarkan dewa-dewa yang dipercaya sama masyarakat Dayak. Jika kita lihat dari bentuknya, rumah Lamin memiliki atap yang tinggi dan ukiran khas yang mengisari dindingnya. Ukiran ini biasanya menggambarkan simbol-simbol alam dan leluhur yang dapat dipercaya membawa perlindungan bagi penghuninya. Selain itu, rumah ini dibangun menggunakan bahan alami seperti kayu ulin yang terkenal kuat dan tahan lama. Lalu sebagian kecil lainnya diketahui juga memakai jenis kayu lainnya seperti kayu meranti, kapur, dan bengkirai, mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya secara bijak. Rumah Lamin bukan sekedar bangunan, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat Dayak. Di dalamnya, masyarakat berkumpul untuk melakukan upacara adat, musyawarah, serta kegiatan budaya lainnya. Keberadaan rumah Lamin juga menjadi bukti bagaimana masyarakat Dayak hidup berdampingan dengan alam dan menjaga keseimbangan dengan lingkungannya. Untuk memahami lebih dalam, kami telah mewawancarai seorang tokoh adat yang akan menjelaskan lebih dalam tentang filosofi rumah Lamin dan bagaimana cara masyarakat Dayak menjaga tradisi ini agar tetap lestari di era modern. Jadi saya ingin tanya Pak dan ingin tahu juga untuk ini itu biasanya namanya apa dan digunakan dalam acara apa gitu. Nah, kalau namanya ini saya agak kurang paham. Ini kan namanya kenyang juga ya. Bisa ditaruh di sini. Ya, biasanya kan untuk acara seperti kami ini kan acara hudok ini kan pasti mereka pakai ini semua, nari untuk nari gitu. Sejenis manik-manik begini ini pasti dipakai gitu. Kalau yang di ini dan yang di atas yang ada loncengnya itu kira-kira tadi perbedaan 4 ini apa itu Pak? Ya kalau perbedaannya kan masing-masing suku. Oh gitu. Ya kita ini kan beda-beda. Kayak gini ini kan memang ada kita punya. Seperti ini ada orang Dayak Barat, orang Dayak. Sekarang kan ada juga saya lihat yang begini. Banyak modelnya. Kalau orang Dayak ini pintar-pintar bikin Iya. itu. Pak saya mau nanya ini nama bajunya apa? Baju ini. Nah, baju ini ya kalau kita orang Bahau ini pasungannya bilang kita pasungan baju. Kalau Indonesia itu mungkin baju mungkin dia enggak ketemu sama bahasa Indonesia ya, karena ini dipakai waktu perang. Nah ini dipakai untuk perang, jadi fungsi dia seperti apa, ini kayak tilam, ini kayak kapas. Itu kalau ditimpas kan dia enggak masuk begitu. Nah, jadi ini sudah makan korban, ada korbannya sudah. Ini sebenarnya enggak bisa dipindah-pindah. Ini kan dulu kan di makam sana di kampung saya tuh. Nah, karena merasa dia ini kan tokoh di sini, Pak Sari kan. Jadi orang tua-tua di sana tuh mengiyakan dia bawa itu ceritanya sampai di sini. Nah, waktu dibawa itu pun
Nah, ibaratnya itu ada mungkin apa ya, ada larangan mungkin dari alam lain gitu, sampai petir hujan guntur gitu kan. Namanya orang anu di sana kan tetap di bawah. Ini cerita baju. Ini bajunya terbuat dari bahan apa? Ini kainnya sebenarnya kain biasa, kain biasa. Cuman di dalamnya ini kayaknya ada kapuk, model kapuk itu. Nah, itu yang mungkin jadi penangkis barang tajam tuh, bisa dihantam, bisa mentul gitu. Sejak kapan rumah Lamin mulai digunakan dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? Lamin ini pertama didirikan tahun 2020. Bulannya kurang ingat saya, itu berselang 8 bulan sudah mulai difungsikan lah sedikit kan. Seiring waktu kita merehab semua dari bawah sampai ke atas itu. Untuk sementara ini kan masih direhab lah, itu seperti yang dibikin di bawah tuh sekarang tuh gitu. Fungsi dari tombak itu selain untuk berburu bisa untuk apa saja, Pak? Selain untuk berburu, ini kan dibawa untuk pertandingan, Pak. Ya. Itu bisa. Nah, ini memang dasarnya itu untuk berburu binatangnya sebenarnya. Tapi kalau orang dulu, sumpit ini digunakan untuk membunuh orang. Membunuh orang bisa, membunuh binatang bisa, gitu. Itu sumpit. Mengapa Lamin ini didirikan dengan bentuk yang panjang? Ya, Lamin ini kan khusus, semua rata-rata panjang ya, Lamin, khususnya Lamin. Nah, ini gunanya untuk berfungsi, untuk ada pertemuan dari dinas-dinas, dari acara tradisional kita orang Dayak kan. Pokoknya sejenis pertemuan itu digunakan di Lamin gitu. Alat kampak ini biasanya digunakan buat apa ya, Pak? Kampak ini biasa digunakan untuk petani khususnya kita orang Dayak. Itu untuk nebang pohon, potong-potong dahan, itu semua, bikin perahu apa segala macam itu. Ini yang dipakai sejenis ini. Itu namanya kampak kalau bahasa Indonesianya, kalau kita asai. Kalau ini jepitan untuk orang yang menempar situ. Oh, yang Ya. Terus kalau yang ini bikung. itu gimana? Fungsinya itu untuk apa? Bisa meratakan ini juga. Kalau ada yang ibaratnya begini kan, pinggiran ini bisa kita kuak pakai ini. Ini bikung namanya. Bisa juga pakai ini. Bisa. Semuanya bisa. Demikian perjalanan kita dalam mengenal rumah Lamin adat khas Kalimantan Timur yang penuh makna dan nilai budaya. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan vlog menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.